Shalom saudara-saudara yang kasih Tuhan. Mari dalam salam pagi hari ini kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan di kitab 1 Tawarikh pasal yang keempat. Anak-anak Yehuda ialah Peres, Hezron, Karmi, Hur, dan Syobal. Reaya anak Syobal memperanakan Yahat, dan Yahat memperanakan Ahumai dan Lahat. Itulah kaum-kaum orang Zora. Inilah anak-anak Etam, Yisrael, Isma, dan Itbas. Nama saudara perempuan mereka ialah Hazelelponi, lalu Penuel, bapa Gedor, dan Ezer, bapa Husa. Itulah keturunan Hur, anak sulung Efrata, bapa Betlehem. Asyur, bapa Tekoa, mempunyai dua istri, yakni Hela dan Naara. Naara melahirkan baginya Ahuzam, Hefer, Temeni, dan orang Ahastari. Itulah anak-anak Naara. Anak-anak Hela ialah Zeret, Yesobar, dan Etnan. Kos memperanakan Anuk, Hazobeba, dan kaum-kaum Aharhel bin Harum. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya sebab katanya, "Aku telah melahirkan dia dengan kesakitan." Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, "Kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku." Dan Allah mengabulkan permintaan itu. Kelub saudara Suha memperanakan Mehir, dialah ayah Eston, dan Eston memperanakan Bet Rafa, Paseah, dan Tehina, bapa Irnahas. Itulah orang-orang Reka. Anak-anak Kenas ialah Otniel dan Seraya, dan anak-anak Otniel ialah Hatat dan Meonotai. Dan Meonotai memperanakan Ofra. Seraya memperanakan Yoab, bapa lembah tukang-tukang, karena mereka adalah tukang-tukang. Anak-anak Kaleb bin Yefune ialah Iru, Ela, dan Naam, dan keturunan Ela ialah Kenas. Anak-anak Yehaleel ialah Zif, Zifa, Tireya, dan Asareel. Anak-anak Esra ialah Yeter, Meret, Efer, dan Yalon. Itulah anak-anak Pika, putri Firaun yang telah dikawini Meret. Perempuan ini melahirkan Miriam, Samai, dan Yisbah, bapa Estemoa. Istri Meret, perempuan Yehuda itu melahirkan Yeret, bapa Gedor, dan Heber, bapa Soko, dan Yekutiel, bapa Zanoah. Anak-anak istri Hodia, saudara perempuan Naham, ialah Abu Kehila, orang Garmi itu, dan Estemoa, orang Maaka itu. Anak-anak Simon ialah Amnon, Rina, Ben Hanan, dan Tilon. Anak-anak Yisei ialah Zohet dan Ben Zohet. Keturunan Sela anak Yehuda ialah Er, bapa Leka, dan Lada, bapa Maresa. Dan kaum-kaum para pengusaha kain lenan halus di Bet Ashibea. Lalu Yokim dan orang-orang Goseba, lagi Yoas dan Saraf, yang menguasai Moab dan kemudian pulang ke Bethlehem. Riwayat-riwayat ini tua. Mereka ini adalah tukang-tukang periuk yang diam di Netaim dan Gedera. Mereka diam di sana dan bekerja untuk raja. Anak-anak Simeon ialah Nemuel, Yamin, Yarib, Zerah, dan Saul. Anak orang ini ialah Salum. Anak orang ini ialah Mibsam. Anak orang ini ialah Misma. Keturunan Misma ialah Hamuel anaknya. Anak orang ini ialah Zakur. Anak orang ini ialah Simei. Simei mempunyai 16 orang anak laki-laki dan 6 orang anak perempuan. Tetapi saudara-saudaranya tidak mempunyai banyak anak. Seluruh kaum mereka tidak bertambah banyak seperti Bani Yehuda. Mereka diam di Beersheba, Molada, Hazar Sual, Bilha, Ezem, Tolat, Betuel, Hurma, Ziklak, Bet Markabot, Hazar Susim, Bet Piri, dan di Saaraim. Itulah kota-kota mereka sampai Daud menjadi raja. Dan desa-desanya ialah Etam, Ain, Rimon, Token,
dan Asan, 5 perkampungan. Juga segala desa di sekitar perkampungan itu sampai ke Baal. Itulah tempat-tempat kediaman mereka dan mereka mempunyai silsilahnya sendiri. Dan Mesobab, Yamlek, Yosa bin Amazia, Yoel, Yehu bin Yoshibia, bin Seraya bin Asial, Elienai, Yaakobai, Yesohaya, Asaya, Adiel, Yesimiel, Benaya, Ziza bin Sifei bin Alon bin Sedaya bin Simri bin Semaya. Orang-orang ini yang disebutkan dengan nama-namanya adalah pemimpin-pemimpin di antara kaum-kaum mereka. Keluarga-keluarga mereka makin bertambah banyak. Oleh sebab itu mereka pindah ke arah Gedor sampai ke sebelah timur lembah untuk mencari padang rumput bagi kambing domba mereka. Mereka menemukan padang rumput yang gemuk, yang baik. Negeri itu luas, aman, dan sentosa. Orang-orang yang diam di sana sebelum mereka berasal dari Ham. Orang-orang yang namanya tertulis ini datang dalam zaman Hizkia Raja Yehuda dan memusnahkan kemah-kemah orang Ham dan orang Meunim yang terdapat di sana dan menumpas mereka. Demikianlah sampai pada hari ini. Kemudian mereka menduduki tempat orang-orang itu, sebab di sana ada padang rumput bagi kambing domba mereka. Dan sebagian dari mereka dari Bani Simeon sebanyak 500 orang pindah ke pegunungan Seir. Sebagai kepala mereka ialah Pelaka, Nearia, Refaya, dan Uziel anak-anak Yisei. Mereka membinasakan sisa orang Amalek yang telah meluputkan diri. Lalu mereka diam di sana sampai hari ini. Tak menyerah pada nasib. 70 tahun bangsa Yehuda dibuang di Babel. Generasi sudah berganti seperti yang ditunjukkan dalam daftar keturunan Yehuda dan Simeon yang menjadi bacaan kita hari ini. Kelak, Raja Kores mengizinkan generasi itu untuk kembali ke negerinya, yaitu Yerusalem, wilayah kebanggaan yang telah hancur itu. Dari keturunan Yehuda, barangkali kita pernah atau sering mendengar nama Yabes. Ya, doa Yabes. Lagu itu pasti pernah kita dengar atau kita nyanyikan. Banyak kritik yang mengiringi ketika lagu atau rangkaian kalimat doa itu dilafalkan. Doa yang terkesan pribadi dan egois. Memang tidak banyak sumber membahas tentang Yabes kecuali kitab Tawarikh ini. Itu pun hanya 2 ayat. Namun di sana dijelaskan arti dan siapakah orang yang bernama Yabes. Namanya bahkan sebuah kutukan. Namun Yabes memohon kepada Tuhan Allah Israel sebuah pemulihan atas nasib yang dikenakan kepadanya. Yabes mematahkan segala keburukan yang dilekatkan pada dirinya dengan cara berseru memohon kepada Tuhan. Itu juga ditunjukkan oleh keturunan generasi pada masa pembuangan. Mereka rindu memulai kembali yang semula buruk bersama Tuhan. Maka hari ini saudara-saudara yang kasih Tuhan, jika kita merindukan pemulihan atas segala yang kita atau orang lain anggap buruk, mulailah bersama dengan Tuhan. Ia sanggup mengubah segala sesuatu secepat membalikkan telapak tangan. Tetapi Ia juga Allah yang mau berproses bersama dengan umat-Nya. Siapkah dan maukah kita? Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman yang kami baca dan renungkan pada pagi hari ini. Tolonglah kami agar kami dimampukan untuk mengubah segala keburukan yang ada dalam kehidupan kami bersama dengan Tuhan. Karena kami tahu segala sesuatu sanggup diubahkan oleh kuasa Tuhan. Maka kiranya kami juga boleh terus melangkah, bersabar, menjalani segala sesuatu bersama-sama dengan Tuhan.
Kami menyerahkan aktivitas kami sepanjang hari ini. Kami mohon Tuhan memberkati. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.